Pada Minggu pagi lalu 3 November 91 di rumah Nika Ardila di Bandung nampak ramai. Para penggemar dari Bandung juga Jakarta memadati kediamannya. Karena di hari itu Nika tengah mengadakan syukuran atas kemenangannya sebagai juara 2 di Festival Lagu Populer Asia yang berlangsung di Shanghai. Barulah pada pukul 7 malam rumah Nika mulai berangsur sepi. Bagaimana ceritanya hingga Nika ikut festival itu? Artikel ini pernah dimuat di Majalah Wanita Indonesia nomor 118 minggu ketiga pada bulan November 1991. Dan berikut cerita selengkapnya. Jangan kalian pikir dunia ini milik kalian selamanya. Sekarang giliran anak-anak muda. Beri kesempatan mereka untuk unjuk gigi. Nika Ardila unjuk gigi di luar kandang. Ia tampil dengan senyum khasnya yang menyetrum. Bagaimana tidak? Karena ia mampu membuat publik Shanghai, Cina terpukau. Pada Minggu 3 November 91 silam, sang bintang idola itu meraih juara kedua di ajang Festival Lagu Asia di Shanghai, Cina. Padahal itu kali pertamanya ia mengikuti sebuah festival, di dalam maupun di luar negeri. Nika Ardila meraih prestasi itu setelah bertarung dalam kategori New Singers Contest. Makanya, saat mendarat di Bandara Udara Soekarno-Hatta Cengkareng dalam penerbangan dari Hong Kong, wajah Nika dipenuhi dengan binar keceriaan. Ada keharuan sekaligus kebanggaan di balik langkahnya yang gontai. Saya tidak perlu persiapan apa-apa sebab lagu yang saya bawakan adalah lagu saya sendiri, ujarnya. Dalam kontes itu, Nika memang mengusung lagu Bintang Kehidupan ciptaan Deddy Dores yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Star of Life. Hits tersebut memang andalan Nika. Lewat lagu itu pula penyanyi kelahiran Bandung 27 Desember 75 ini meraih penghargaan dari BASF Awards 90 sebagai penyanyi rekaman terlaris. Dalam festival yang diselenggarakan oleh Shanghai Cultural Development Foundation and International Friendship Association of Japan, Nika mengantungi hadiah 200.000 yen. Sedangkan untuk gelar juara pertama diraih oleh penyanyi tuan rumah Cina. Lalu bagaimana ceritanya hingga Nika Ardila ikut dalam festival bergengsi itu? Yang katanya sih ia sempat menolak tawaran itu. Produser yang biasa menangani kaset-kaset saya selama inilah yang menunjuk saya, tutur anak bungsu dari 3 bersaudara ini. Mulanya saya kaget juga, habis saya tidak pernah bermimpi untuk bisa mengikuti festival di luar negeri. Antara percaya dan enggak sih, saya bisa menang di ajang itu. Kenangnya, masih dalam suasana kaget. Awalnya Nika malah sempat menolak tawaran itu, seperti penuturan dari Nika Ardila ini. Sebetulnya bukan saya tidak mau, tapi bagaimana ya, saya merasa sepertinya masih ada penyanyi lain yang lebih pantas untuk mendapatkan kesempatan itu, tutur Nika merendah. Alasan lain kalau saya ikut berarti saya mewakili nama Indonesia. Ini kan sebuah tanggung jawab yang beratnya bukan main. Toh tawaran itu akhirnya diterimanya juga. Itu pun setelah ibunya turun tangan. Nika pun menuturkan, ibu bilang lebih baik tawaran itu diterima saja, kan tidak ada ruginya, apalagi bisa menambah wawasan dan pengalaman baru. Saran ibu benar juga, saya pun bersedia untuk ikut. Beruntung Nika tidak perlu pusing berlatih untuk menyanyikan lagu yang bakal ditampilkannya di sana.
seperti penuturan dari Nika Ardila ini. Lagu itu sudah sering saya nyanyikan, kalau sampai tidak hafal di luar kepala jelas kebangetan sekali. Hehehe. Tentu saja lagu Bintang Kehidupan itu memang sangat identik dengan Nika Ardila. Bahkan lewat lagu itu pula ia meraih penghargaan dari BASF tahun 90 lalu. Di festival itu Nika Ardila tetap menyanyikannya dalam bahasa Indonesia, kendati judulnya sudah diterjemahkan menjadi Star of Life. Nika Ardila memang sangat fenomenal. Lewat album pertamanya yang berjudul Seberkas Sinar, namanya langsung melesat ke jajaran atas lady rocker yang marak di awal tahun 90-an. Meskipun kehadirannya banyak dicibir karena dianggap hanya bermodal tampang dan sering dibanding-bandingkan dengan penyanyi lain, tapi kenyataannya penggemarnya justru melimpah ruah di mana-mana. Terlebih ketika album keduanya Bintang Kehidupan ini dirilis. Album ini meledak di pasaran dan menjadi salah satu kaset dengan penjualan tertinggi saat itu. Tidak hanya sampai di sini, dengan lagu ini pula lah Nika Ardila juga mewakili Indonesia di ajang Festival Nyanyi Internasional di Cina. Lagu ini diganti liriknya dalam bahasa Inggris menjadi Star of Life, dan Nika sukses meraih penghargaan itu. Popularitas Nika benar-benar terangkat karena album ini, bahkan merambah ke dunia akting. Padahal sebenarnya lagu ini bukan lagu yang spesial dibuat oleh Deddy Dores untuk Nika, karena awalnya lagu ini sempat direkam oleh penyanyi yang bernama Nindi Ellis. Tapi entah kenapa tidak dirilis, sehingga Deddy Dores pun menyerahkan lagu ini kepada Nika Ardila. Dan tahukah kamu, album Bintang Kehidupan ini pernah dirilis oleh 5 label yang berbeda loh, yaitu Blackboard, Musika, Polygram Record, Surya Rec, dan yang terakhir oleh BMG Music. Album ini juga merajai chart tanggal lagu di 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Lagu Bintang Kehidupan seakan membawa nama Nika Ardila menjadi seorang bintang kehidupan sesungguhnya. Terbukti bukan hanya semasa hidupnya saja ia berjaya, bahkan setelah ia meninggal dunia pun predikat itu tetap melekat di diri Nika Ardila. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Apa yang Nika Ardila lakukan dan tinggalkan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.